Foodies, kembali lagi ke review awam. Yeay! Jadi sebelum kita review, aku mau perkenalan dulu. Namaku Rahma. Jadi di sini kalian udah dilihat ada makanan. Aku mau review yang semua orang udah pasti tahu, semua orang udah pasti suka, yaitu martabak. Bener gak nih? Ya benar. Hari ini kamu bakal review martabak manis dari beberapa brand. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kamu suka martabak yang manis atau yang asin? Aku sih tim martabak manis dong. Wah, gitu. pas banget nih berarti. Nanti kamu harus review dulu rasanya dan di akhir kamu ranking dari yang paling kamu suka sampai menurut kamu tuh biasa aja gitu. Kita mau tahu nih, kamu cocok sama martabak yang mahal atau yang murah. Tapi sebelum review, kamu harus pakai dulu nih sesuatu yang foodies dan lapar story banget. Oh gitu, apaan tuh? Ops, jadi ini dipakai dulu ya. Guys, jadi kita langsung aja mau review martabak dari 3 brand yang ada di depan aku. Kita review langsung aja ya Sobat Foodies. Yang pertama, ini ada martabak. Kita lihat dulu kali ya dari bentukannya. Ini sebenarnya martabak yang menurut aku martabak normal sih. Jadi kayak ini tuh keluar-keluar tuh isinya ya kan. Luber-luber. Terus kalau lihat di sini kayak ketebalannya tuh ya lumayan sih, lumayan tebal, dan isinya tuh mungkin karena dia tumpah-tumpah jadi isinya mungkin melimpah gitu ya guys. Jadi langsung aja kita cobain ya. Ini kayaknya sih enak ya. Coba kita cobain. Oh, tuh kan jatuh. Nah, menurut aku rasanya ini martabaknya tuh lembut banget untuk si martabaknya sendiri, dan dia itu nggak berbau yang amis, dan menurut aku nih tingkat kematangannya udah lumayan cukup. Ditambah rasanya, nah rasanya itu adalah rasa coklat kacang wijen, dimana rasa ini udah rasa paling populer banget. Aku yakin banget di semua gerai martabak udah pasti ada rasa ini. Jadi kenapa that's why hari ini kita nge-review rasa coklat kacang wijen. Nah, tapi menurut aku aftertaste-nya, karena ini martabaknya mungkin dimasaknya itu kelamaan mungkin ya, atau gimana, atau kita diemin. Jadi ada tes di sini tuh masih ada minyaknya gitu loh di tangan. Tapi menurut aku so far untuk rasanya sendiri enak. Dan kalau kita buka, lihat deh. Ini tuh menurut aku coklatnya itu tuh masih belum coklatnya itu masih belum ngeluber gitu loh. Jadi nggak merata keseluruhan, atau mungkin karena aku makan di pinggirannya kali ya. Coba kita buka yang ini. Kalau yang ini, nah ini tuh kalau dibuka tuh lihat deh, kacangnya, coklatnya sama wijennya tuh nyampur banget. Dan kalau bisa lihat kita tutup, ketebalannya tuh tebel banget gitu loh. Tapi mungkin karena ini kita udah lama dimasaknya, jadi afternya itu masih ada minyaknya. Ini coba aku makan ya sekali lagi. Ih, lihat luber banget si isiannya. Menurut aku kalau udah jadi satu kayak gini dibanding yang pinggirannya tadi, lebih berasa coklatnya. Terus kacangnya itu karena mungkin dia halus kali ya, jadi gampang untuk dikunyah. Jadi bukan kacang yang kalau udah dihancurin masih ada yang keras-keras atau yang gede-gede, jadi susah. Nah, kalau ini dari si tekstur kacangnya dan coklatnya itu sama, wijennya juga berasa. Tapi yang aku sangat sayangkan adalah after dari makannya ini masih ada kerasa minyak-minyaknya gitu loh. Jadi agak kurang pas aja, atau mungkin memang after dari semua martabak kayak gitu kali ya. Tapi so far kalau untuk ini enak. Oke guys, ini adalah martabak yang kedua. Kalau kita lihat bentukannya, lihat deh, martabaknya tuh rapi banget.
kayak nggak ada yang keluar-keluar, terus juga langsung tek paten kalau dia bakal ada di dalam si martabaknya itu. Jadi langsung aja ya kita cobain si martabaknya. Aku mulai dari yang gede dulu kali ya, biar gampang ngegigitnya. Nah, ini kalau dilihat ketebalannya tuh gede banget, maksudnya tebel. Dan kalau kita buka isinya, dia tuh nempel di satu sisi doang. Jadi nggak cuma dua sisi, jadi dia nempelnya tuh kayak di satu sisinya kopong gitu. Jadi dia mungkin karena udah ditaro, jadi ya udah gitu paten aja. Langsung aja kali ya kita cobain. Kalau untuk martabak yang kedua ini, menurut aku si teksturnya itu lebih kenyal. Si martabaknya ini lebih kenyal dan kalau dikunyah itu lebih kayak fluffy gitu loh, bukan yang lembut tapi kayak masih harus kita usaha buat dikunyah. Aku nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu, tapi jadi kayak bukan jelly ya, tapi emang gitu tuh. Kalau kita pencet nih, dia tuh nggak hancur. Beda sama yang tadi yang pertama aku makan. Kalau yang pertama aku makan itu langsung luber, dia lembut, langsung kayak nyatu banget di mulut. Tapi kalau untuk isian yang menurut aku ini tuh lebih banyak, lebih apa ya? Lebih enak aja gitu loh kalau dimakan. Karena mungkin rotinya juga tebel, jadi seimbang isi sama rotinya gitu. Tapi menurut aku untuk isiannya sendiri, kacangnya itu masih gede-gede banget. Lihat gak? Di dalamnya. Jadi mungkin dia itu nggak dihancurin, jadi masih ada yang utuh. Menurut aku untuk martabak kan biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek suka ya makan martabak. Ini kesian buat dimakan. Jadi menurut aku isiannya itu masih kasar-kasar dan dia itu masih utuh, jadi nggak lumer atau kurang panas atau gimana, aku nggak ngerti. Tuh, lihat gak? Masih utuh si mesesnya, si kacangnya, wijennya. Tapi so far untuk si tekstur dari martabaknya aku suka, dia kenyal, fluffy dan pinggirannya itu crunchy gitu. Next, kita cobain ke martabak yang berikutnya. Iya, dia mental martabaknya. Nah, sebelum kita review martabak yang ketiga, aku mau minum dulu guys, karena aus. Dua martabak kita cobain. Kita ASMR ya. Oke, next adalah martabak yang ketiga. Ini aku tunjukin dulu bentuknya. Lihat deh. Kalau kalian lihat, ini kayak martabak pada umumnya juga. Tapi ketebalannya menurut aku sama, hampir mirip sama yang kedua tadi dibanding yang ke satu. Nah, dan dia itu juga rapi, gak bleber-bleber maksudnya kemana-mana. Mungkin ini ya martabak yang pemotongan itu abangnya pelan-pelan gitu kali ya. Nah, lihat deh. Ini tuh menurut aku dibanding yang ke satu dan kedua, ini wijennya lebih banyak dan coklatnya itu lebih kelihatan agak lumer kayaknya ya. Tuh lihat jatuh-jatuh kan. Dan pinggirannya seperti biasa, aku suka banget yang crunchy-crunchy kayak gini. Sebelum itu yuk kita langsung aja cobain ya Sobat Foodies. Tuh aku resapin dulu. Menurut aku ini itu tuh kayak percampuran antara martabak pertama sama yang kedua. Yang pertama, karena menurut aku ini isiannya tuh persis banget sama yang pertama. Lihat deh, dia tuh banyak lumer. Dan kalau kalian lihat, mungkin ini tuh menurut aku kalau orang suka coklat ya, ini bakal suka banget. Karena percampurannya antara kacang, wijen, dan coklatnya itu jadi satu lumer. Dan udah pasti si pinggiran si martabaknya ini nih ada nih. Dan kalau yang kedua, kenapa aku bisa bilang ini mirip sama yang kedua? Karena tekstur dari si martabaknya ini mirip banget sama yang kedua. Dia fluffy, nggak yang terlalu lembut, tapi kalau kita makan itu harus effort gitu loh, ngunyah dulu. Tapi nggak sekeras sama yang kedua. Jadi ini dia tuh masih sedikit lebih mudah dikunyah gitu loh. Aku makan lagi ya kali ya.
Untuk rasa sama-sama enak. Tapi nggak tahu sih, tadi aku kalau makan agak sedikit masih ketara gitu loh tepungnya si martabak ini dibanding yang satu sama yang kedua gitu. Tapi so far enak sih. Next, selanjutnya kita ngapain nih Kak? Oke, sekarang kamu itu urutin dari martabak yang kamu suka sampai yang menurut kamu tuh biasa aja gitu. Oke, ini yang ketiga tadi ya guys. Ini yang kedua, ini yang pertama. Jadi langsung aja aku rating. Mana martabak? Siapa nih yang menang? Pasti ini brand-brand yang kalau dari sini nih deg-degan untuk tahu martabak yang favorit aku gitu. Nah, so far ketiga martabak ini aku suka sih. Ada plus minusnya pasti. Kalau yang pertama itu dia minusnya adalah mungkin dari kelihatan looknya aja kali ya berantakan. Tapi untuk rasa, untuk si martabaknya sendiri itu enak. Nah yang kedua itu rada tebal, terus juga rada lebih kenyal dan mesti effort banget untuk dimakan. Nah yang ketiga juga sama enak, tapi ya dia itu agak sedikit, menurut aku ada bau-bau. Udah kalau dirasa masih ada sedikit terigunya. Nah langsung aja. Jadi guys, ini urutan martabak. Aku lebih suka urutan yang ketiga. Karena menurut aku walaupun dia masih ada sedikit rasa tepungnya, dia itu menurut aku martabak yang real aja gitu loh. Udah wijennya banyak, terus dia melebur, terus ketebalannya juga enak, bagus. Maksudnya kayak kita kalau ngeliat, ih martabaknya tebel banget gitu. Pasti kan orang langsung tergiur mau nyobain. Nah kalau yang kedua aku suka banget tekstur si isiannya lebih lembut. Terus juga kalau dimakan itu nyatu semuanya dibanding yang ini sebenarnya. Tapi kalau untuk roti aku nggak suka martabak yang langsung lumer. Nah kalau yang ini karena dia harus effort makannya lebih kenyal, terus juga dia gede-gede banget kacangnya, aku agak lebih minus. Tapi so far semua ketiga-tiganya enak untuk dimakan gitu. Oke, nomor satu yang kamu paling suka itu oh iya, pecenongan. Iya, ini udah kayak legend banget ya Kak, semua orang tahu ya. Itu pecenongan harganya tuh 72.000. 72.000 satu box. Ya. Oke, ya menurut aku worth it sih harga itu. Maksudnya kayak ini enak. Kemudian yang nomor 2 yang kamu suka itu yang harganya paling murah. Oh iya. Itu martabak Bangka pinggir jalan 35.000. Oh gitu, karena mungkin saya terbiasa kali ya lidahnya untuk mencobai makanan maksudnya martabak di pinggir jalan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini enak guys gitu. Lanjut. Yang terakhir itu martabak Roxy 88. Harganya itu 45.000-an. Oh 45.000 ya, oke lah ya. Tapi so far mungkin karena lidah saya sudah terbiasa gitu guys untuk nyobain si martabak ini, tapi semuanya enak kok. Jadi lidah kamu tuh lidah mahal tapi langsung ke murah gitu. Ke murah gitu. Jadi kayak langsung drop gitu ya guys. Tapi ya udahlah. Gitu deh. Selera ya guys. Oke, jadi sobat foodies, kalian di sini sih suka banget gak sih sama martabak atau makan makanan yang manis? Nah, di sini aku pengen banget nih tahu kalian tuh kalau misalnya mau beli martabak manis itu tempatnya di mana sih? Dan topping apa? Kan banyak banget nih martabak manis toppingnya. Topping apa sih yang menjadi favorit kalian? Jangan lupa kalau kalian jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, dan sebelum kita penutupan, kalau kalian mau lihat menu masakan apa ya, kalian lagi bingung, kalian lagi kayak aduh lapar tapi mau masak sendiri aja deh, kalian bisa banget follow di @video.masak di Instagram kita atau @menu sehari-hari. Nah tapi juga kalau kalian suka nih kayak aduh males masak di rumah, kayak pengen keluar aja, kalian bisa banget lihat tempat-tempat yang hits, tempat makanan yang hidden gem di @laperstory. Jangan lupa di follow, dan juga selesai dari video ini jangan lupa di subscribe, like, komen kalau perlu di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalain lonceng di atas ini ya. Dadah.